ketua kelasnya untuk memimpin siswanya. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Gunakan namanya baik-baik ya. Iya, Bu. Saya Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Cici, hadir Bu. Citra, Hadir, Bu. Deca, Hadir, Bu. Rita, hadir Bu. Vika, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Iren, Hadir, Bu. Naima, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Mita, Hadir, Bu. Siti Aiman, Hadir, Bu. Siti Arida, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Wow Denisha, Hadir, Bu. Zuhur, Hadir, Bu. Satya Rama. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini itu mengenai sifat-sifat fungsi komposisi. Jadi, anak-anakku sekalian, matematika sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita harus belajar dengan baik. Ya? Ya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyelidiki sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan identitas pada fungsi komposisi. Jadi itu yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum kita masuk di materi, terlebih dahulu, apakah anak-anak sekalian masih ada yang ingat apa fungsi komposisi? Bu, ya silakan, Nur Fadila. Fungsi komposisi adalah gabungan antara dua atau lebih fungsi yang nantinya akan membentuk fungsi baru. Ya, benar ya? Ya. Selanjutnya operasi fungsi aljabar. Operasi fungsi aljabar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita contoh di sini. Misalkan diketahui fx-nya dan gx-nya yang ditanyakan di sini f pangkat g x yang kedua f pangkat g ketiga f dikali g dan yang terakhir f bagi
kita ganti nilai fx dengan 2x pangkat 2 dikurang 4. Kita masukkan ini 2x pangkat 2 dikurang 4x ini ya. Ditambah gx-nya X kurang 2, X kurang 2. x kurang 2. Selanjutnya kita perhatikan. Di sini kita buka kurungnya supaya untuk memudahkan kita menjumlahkan dan mengurangi. 2x kuadrat kurang 4x ditambah x dikurang 2. Kita cari yang sejenis. 2x kuadrat dikurang 4x negatif 4x tambah x menghasilkan negatif 3x dikurang 2. Ini hasilnya. Jadi f tambah x, f tambah gx itu menghasilkan 2x dikurang 3x dikurang 2. Selanjutnya b-nya f kurang gx sama saja dengan fx kurang gx. Kita masukkan atau kita ganti nilai fx 2x kuadrat dikurang 4x dikurang gx, kita ganti nilai gx dengan f kurang 2. Setelah itu kita buka kurungnya. 2x kuadrat dikurang 4x negatif kali positif menghasilkan negatif x, negatif kali negatif menghasilkan positif 2. Selanjutnya kita cari yang sejenis. 2x kuadrat negatif 4x dikurang x menghasilkan negatif 5x tambah 2. Jadi hasil dari f dikurang gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x tambah 2. Selanjutnya bagian C, f kali gx ini sama dengan fx dikali fx dikali gx. Kita ganti nilai fx-nya dengan 2x kuadrat dikali 4x. 2x kuadrat dikurang 4x dikali dengan gx. Nilai gx-nya kita ganti dengan 2. Ya. X dikurang 2 sama dengan, setelah itu kita kali 2x kuadrat dikali x menghasilkan 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali dengan negatif 2 menghasilkan negatif 4x. Negatif 4x dikali x menghasilkan negatif 4x pangkat 2. Negatif 4x dikali dengan negatif 2 menghasilkan negatif positif 8x. Sama dengan mana yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangi? Yang sejenis. Ya, yang sejenis ya. 2x pangkat 3 negatif 4x kuadrat dikurang dengan negatif 4x kuadrat menghasilkan negatif 8x pangkat 2 ditambah dengan 8x. Jadi hasil dari f dikali gx menghasilkan 2x pangkat 3 tambah 8x pangkat 2 tambah 8x. Selanjutnya f per gx.
per GX-nya. X kurang 2. X dikurang 2. Setelah itu, perhatikan di sini. 2x pangkat 2 dikurang dengan 4x, ini kita bisa faktorkan menjadi 2x. Nah, adik-adik dipar dengan x kurang 2. Ini habis. Sisa 2x. Paham? Kalau paham semua, selanjutnya anak-anakku sekalian, siapa yang pernah membuat kue? Saya. Ya, hampir semua ya. Yang hampir semua buat kue. Kalau sudah pernah, apa-apa saja bahannya? Jadi bahan-bahannya, komposisinya, bahan-bahannya atau komposisinya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, jadi sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita ubah dalam bentuk fungsi komposisi, telur itu merupakan F, yang kedua X, dan terigu itu adalah S. Jadi pertama-tama telur, gula, terigu. Nanti kalau sudah dimasukkan, misalnya telur dimasukkan, telur, gula dicampur, itu akan menghasilkan komposisi atau bentuk yang lain. Paham? Paham. Komposisi yang baru. Paham semua? Paham. Kalau pada komposisi, fungsi komposisi fx, gx, apabila kita gabung atau kita masukkan, itu akan menjadi, misalkan yang ini kita gabung, itu akan menjadi F bundaran G X. Ini akan menghasilkan F D X. Jadi yang akan kita perjaduan itu adalah DX. Paham? Paham. Setelah DX-nya kita masukkan nilai F-nya. Paham? Paham. Semoga kalau sudah paham semua, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat komposisi. Perhatikan, di sini ada sebuah video yang akan saya berikan. Silakan perhatikan baik-baik. Hai everyone, kembali lagi dengan saya Siti. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat komposisi fungsi. Seperti biasa, saya akan tulis jika ada bagian penting yang dijawab oleh. Are you ready? Hai guys, my name is Zul. Mari kita belajar bersama soal komposisi fungsi. Kemarin aku sudah belajar komposisi fungsi. Tidak tahu sifat-sifat komposisi fungsi itu apa aja. Nah, ngapain aku mau tahu? Bisa belajar.
memasukkan tepung ke dalam gula merah, maka jadilah kue gula. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kira-kira apa ya kesimpulannya? Selanjutnya untuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, akan diperlihatkan apakah F bundaran G bundaran HX akan sama dengan F bundaran G bundaran HX. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi misalnya Fx adalah cat merah, Gx adalah cat biru, dan Hx adalah cat kuning. Yang pertama kita akan menyebutkan F bundaran G bundaran HX. Kita akan mencari tahu dulu yang berada di dalam kurung, yaitu G bundaran HX. Artinya kita memasukkan fungsi HX ke dalam fungsi Gx, yaitu memasukkan cat warna kuning ke dalam cat warna biru. Jadilah cat warna hijau. Selanjutnya F bundaran G bundaran HX. Karena kita tadi sudah tahu kalau G bundaran HX adalah cat warna hijau, maka kita akan masukkan ke dalam fungsi F, yaitu cat warna kuning, dan jadilah cat warna coklat. Nah, yang kedua yaitu F bundaran G bundaran HX. Kita akan cari tahu dulu yang berada di dalam kurung, yaitu F bundaran Gx. Artinya memasukkan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Fungsi Gx adalah cat warna biru, kita masukkan ke dalam cat warna merah, jadilah cat warna ungu. Nah, selanjutnya F bundaran G bundaran HX. Karena kita tadi sudah tahu F bundaran Gx adalah cat warna ungu, maka kita akan memasukkan fungsi Hx ke dalam fungsi F bundaran Gx-nya tadi. Nah, Hx adalah cat warna kuning, kita akan masukkan ke dalam cat warna ungu. Jadilah cat warna coklat juga. Nah, kira-kira dari ilustrasi sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, apa ya kesimpulannya? Nah, yang terakhir adalah sifat yang ketiga yaitu sifat identitas. Sekarang akan dibuktikan apakah F bundaran Ix akan sama dengan I bundaran Fx, yaitu Fx sendiri. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya Fx adalah api dan I-nya adalah bensin. Yang pertama untuk F bundaran Ix, artinya kita akan memasukkan fungsi Ix ke dalam fungsi Fx, yaitu kita akan memasukkan bensin ke dalam api, maka jadilah api juga. Nah, selanjutnya I bundaran Fx, artinya kita akan memasukkan fungsi Fx ke dalam fungsi Ix, yaitu kita akan memasukkan api ke dalam bensin, maka jadilah api itu sendiri. Nah, api itu sendiri itu siapa? Yaitu si Fx. Oke, selesai sudah. Nah, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari ketiga ilustrasi tadi? Kesimpulannya adalah ada Anak-anakku, kalian sudah melihat video dari pembelajaran sifat-sifat fungsi posisi. Sekarang kita masuk di contoh, saya contohkan. Perhatikan di depan dengan baik. Perhatikan baik-baik. Situ sudah ada sebuah contoh. Ada 3 buah fungsi, yaitu fx, gx, dan hx. Ikut
3x ditambah 2. X-nya X tambah 1. X tambah 1. Yang ditanyakan di situ yang pertama F bundaran G X G bundaran Fx. Jadi di soalnya disuruh buktikan apakah F bundaran Gx itu bersifat komutatif. Sekarang kita lihat, kita selesaikan. F bundaran Gx berarti sama saja dengan F G X. Sekarang perhatikan yang akan kita kerja terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Sekarang kita lihat nilai Gx-nya. 3x tambah 2. 3x tambah 2. Kita ganti nilai Gx-nya dengan 3x tambah 2. Setelah itu kita lihat fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya 2x tambah 4. Nilai x di sini kita ganti dengan 3x tambah 2. Jadi nilai x di sini kita ganti dengan 3x tambah 2 menjadi 2 dikali 3x tambah 2 dikurangi 4. Paham sampai di sini? Paham. Selanjutnya kita kali 2 dikali 3x menghasilkan 6x. 2 dikali positif 2 2 dikali negatif. Enggak ya? Langsung sini kom 4. Selanjutnya 6x tambah 4 dikurang 4. 6x menghasilkan 6x. Selanjutnya kita lihat fungsi komposisi selanjutnya G bundaran Fx. G bundaran Fx. G Fx. G nilai Fx-nya kita ganti menjadi 2x kurang 4. Selanjutnya kita masukkan fungsi Gx-nya. Fungsi Gx-nya 3x tambah 2. Nilai x di sini kita ganti dengan 2x dikurang 4 menjadi 3 dikali 2x kurang 4 tambah 2 ditambah 2 sama dengan selanjutnya kita kali 3 dikali 2 6x 3 dikali negatif 4 negatif 12 tambah 2 sama dengan 6x kurang 12 ditambah 2. Mana yang sejenis? Negatif 12 dan 2. Hasilnya menjadi 6x dikurang 10. Sekarang perhatikan, apakah bersifat komutatif? Tidak ya. Berarti terbukti bahwa F bundaran Bx tidak sama dengan atau tidak komutatif dengan fungsi komposisi G bundaran Fx. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan perhatikan. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan.
Paham semua? Selanjutnya, saya misalkan yang ditanyakan itu adalah F bundaran G bundaran H X. Apakah dia sama dengan atau bersifat asosiasi? Sekarang kita buktikan apakah F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G bundaran HX. Sekarang kita lihat F bundaran G bundaran HX. Sekarang kita lihat yang berada di dalam kurungnya G bundaran H. Jadi G bundaran H itu pertama-tama kita misalkan supaya memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Kita misalkan G bundaran H X itu sama dengan MX. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu G bundaran H X ini sama saja dengan G H X. Ini sudah dua buah fungsi, tinggal dua buah fungsi. Berarti sama saja dengan yang ini cara kerjanya. Paham? Paham. Kita lihat G HX nya kita ganti dengan X tambah 1. Selanjutnya kita masukkan fungsi GX nya 3X tambah 2. Nilai X yang ini kita ganti dengan X tambah 1. Nilai X nya kita ganti dengan X tambah 1 menjadi 3X tambah 1 tambah 2. 3X ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 3X ditambah 5. Setelah itu kita masukkan, karena tadi kita sudah misalkan bahwa G bundaran HX itu adalah MX, berarti G bundaran H kita ganti dengan M. Sama saja dengan F, M, X. F, nilai MX nya kita ganti dengan 3X tambah 5. Setelah itu FX nya kita masukkan fungsi FX nya 2X kurang 4. Tetapi nilai X nya kita ganti dengan 3X tambah 5. 2X 3X tambah 5 kurang 4. Ini sama dengan 2 dikali 3X 6X tambah 2 dikali 5 10 dikurangi 4 sama dengan 6X tambah 6. Jadi hasil dari F bundaran G bundaran HX sama dengan 6X tambah 6. Selanjutnya kita buktikan F bundaran G. F bundaran G bundaran HX ini sama saja dengan
Pertama-tama kita misalkan juga yang berada di dalam huruf. Kita lihat, kita misalkan F bundaran G X itu sama dengan NX. Jadi F bundaran GX sama dengan F GX. F nilai GX nya 3x sama 2. 3x tambah 2. Selanjutnya kita masukkan nilai fx nya 2x dikurang 4. Tetapi nilai x yang ini diganti dengan 3x ditambah 2. 3x tambah 2 kurang 4. dikurang 4. Saya lanjutkannya sebelah. Dua dikali 3 menghasilkan ditambah 2 dikali 2 4 kurang 4. hasilnya sisa 6x. Selanjutnya kita masuk di F bundaran G bundaran H. Karena F bundaran G nya kita sudah misalkan bahwa NX, berarti F bundaran H nya kita ganti menjadi N bundaran H bundaran X sama dengan NHX. Nilai HX nya kita masukkan X tambah 1. Setelah itu nilai fungsi n nya kita masukkan dengan 6x. 6x nya kita ganti dengan X tambah x 1. tambah 1. Jadi hasil dari F bundaran G bundaran H X sama dengan 6x tambah 6. Sekarang perhatikan F bundaran G bundaran H X itu menghasilkan 6x tambah 6. Sedangkan F bundaran G bundaran H X hasilnya juga 6x tambah 6. Maka terbukti bahwa F bundaran G bundaran H X sama dengan F bundaran G bundaran H X. Paham? Paham. Baiklah, kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan RKPD-nya. Tetapi sebelum saya bagikan RKPD-nya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan.
sebelum diperhatikan LKPD-nya atau diisi soal-soalnya ya, kamu isi dulu di situ nama kelompok sama anggota kelompoknya. Baca dulu langkah-langkah pengisian atau kegiatan LKPD-nya. Dibaca dulu, setelah itu perhatikan soalnya dan ingat baik-baik ya. Jangan ada yang mengharapkan teman kelompoknya saja yang kerja. Tetapi harus kerja semuanya. Jangan ada yang pasif, harus aktif semua kerja. Paham? Silakan dikerjakan baik-baik. Kalau ada masalahnya, silakan ditanyakan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2, 3, dan 4. Nama ketua kelompoknya jangan lupa ditulis. Silakan dikerjakan baik-baik LKPD-nya. Di LKPD-nya sudah ada petunjuknya, tinggal diperhatikan baik-baik. Ya, Bu.
ikan matang-matang karena ini kayak berikut sekali ini bagian dia.
bundaran H, X sama dengan F, O, F bundaran G, bundaran H, bundaran X. Kita ini lagi. Sudah selesai permasalahan pertama? Lanjutkan ke permasalahan kedua. Ya, Bu. Permasalahan kedua itu yang undangan pertama X sama dengan G, H, X. Terus tuh ya. Dari sini, dari sini. Ini satu lewat gitu. Oh ini. Oh ini. Makanya kita soalnya itu yang nilai harus kamu ini hasil. Bukan itu yang tidak. Sampai di mana? Sampai di D. Sudah seperti ini. Iya, Bu. Sekarang kamu tinggal lanjutkan bagian ini dia barang semua. Dia bisa setelah itu saya tinggal dia lanjutkan. Sisa ini Bu. Iya.
Kan selesai misalnya ada 4x ditambah 6.250 kalau 250 terus ini terus kalau jawaban yang saya catat tadi baru-baru. Oh iya, ini sudah kan 4 tadi tuh yang 4 pertemuan.
Cekat lagi itu. Coba dengarkan. Persiapkan ketua kelompoknya untuk menampilkan hasil
hasil diskusinya masing-masing kelompok. Ya Bu. Persiapkan ya. Ya. Siapa yang bisa menampilkan untuk permasalahan pertama? Saya Bu. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok lain silakan perhatikan di depan. Iya, Bu. Coba perhatikan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan di depan. Di sini temanmu sudah menyelesaikan permasalahan pertama. Dilihat baik-baik. Siapa yang beda jawabannya dengan temannya? Ada kelompok lain yang beda jawabannya? Sama ya?
sudah sama semua, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, permasalahan kedua. Silakan naik. Kelompok 3. Silakan. Ya. Silakan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi atau jawaban dari temanmu sudah sama semua. Sama? Di sini bagian kedua, permasalahan kedua, apakah F bundaran G bundaran H X sama dengan F bundaran G bundaran HX? Apakah dia bersifat asosiatif atau tidak? Berdasarkan hasil pekerjaan temanmu, terbukti bahwa dia bersifat asosiatif. Paham semua? Paham. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Permasalahan selanjutnya,
Coba perhatikan di depan. Hasil kerja dari kelompok 4. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Sama. Ya. Di sini temanmu sudah menyimpulkan bahwa hasil dari permasalahan ketiga itu dia merupakan sifat identitas. Ya. Berikan tepuk tangan. Sekarang kita simpulkan berdasarkan hasil permasalahan pertama sampai permasalahan ketiga, kita bisa simpulkan bahwa sifat-sifat komposisi berlaku. Yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran FX. Selanjutnya bersifat asosiatif. F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HS. Dan yang terakhir memiliki fungsi identitas. F bundaran I bundaran X sama dengan I bundaran FX sama dengan FX. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah. Untuk materinya kita hari ini cukup sampai di sini. Tetapi sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan dulu asesmen akhir atau asesmen sumatif untuk dikerjakan, dan selanjutnya mengisi refleksi. Ya, Bu. Perhatikan baik-baik soalnya, setelah itu dikerjakan, dan jangan lupa namanya ditulis.
Ingat, namanya jangan sampai dilupakan. Ya, dikumpul hasil kerjanya, silakan dikumpul. Dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Dan jangan lupa selanjutnya silakan mengisi refleksi ya. Refleksi. Ya, silakan diisi refleksinya. Ayo silakan. Silakan isi. Namanya jangan lupa ya. Lurus dan jahat. Di situ ada 9 pertanyaan. Silakan dibaca, diperhatikan baik-baik, baru dijawab. Baca soalnya.
selanjutnya untuk minggu depan atau pertemuan kita selanjutnya itu mengenai fungsi invest. Ya, Bu. Ya. Jadi di rumah dicari referensi dari fungsi invest. Paham? Paham. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Siap. Bang. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan keluar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.